Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jemaah majelis ta'lim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmat yang cukup banyak kepada kita, berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperuntukkan oleh Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan membaca kitab fiqh, ya, melanjutkan bacaan kita, yaitu halaman 238. Ya, pada siang hari ini pembahasan kita tentang sunnah puasa. Ya, sunnah puasa. Kemarin kita sudah selesai pelajari tentang, ya, menggantikan puasa orang lain, dan terakhir sampai di sunnah puasa. Nah, di sini ada beberapa yang menjadi sunnah puasa. Artinya, ya, meskipun ini merupakan sunnah, tapi apabila kita kerjakan maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja yang menjadi sunnah puasa, ya, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib, ya. Yang pertama, sunnah puasa adalah menyegerakan berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam. Ya, nih. Jadi kalau memang kita sudah yakin, ya, artinya sudah masuk waktu maghrib, ya, dan matahari itu sudah terbenam, ya. Nah, kita disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Ya. Jadi jangan kita tunda-tunda lagi dah. Ya, jangan kita ada perasaan gue masih kuat, ntar aja gue buka isya aja, jangan. Ya, kalau memang sudah jelas-jelas itu udah datang waktu maghrib, dalam arti matahari sudah terbenam, ya, udah segerain itu, ya, menyegerakan berbuka puasa, ya. Nah, itu baik itu kita minum, yang penting kita batalin, ya, yang penting membatalkan puasa itu, ya. Jangan kita ada istilah tadi saya bilang, ya, kita tunda. Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Sahl bin Sa'din, ya,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, senantiasa manusia, ya, atau umat Nabi Muhammad, ya, selalu berada dalam kebaikan, ya. Nah, salah satu bukti kalau, ya, umat Nabi Muhammad itu masih dalam, ya, kebaikan itu, di antaranya apa? Mereka menyegerakan berbuka puasa, ya. Lah, apa sih maksudnya, Pak? Ini termasuk ke dalam suatu kebaikan? Ya, karena ini merupakan satu anjuran yang memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, apabila sudah jelas-jelas masuk waktu maghrib atau matahari sudah terbenam, maka segerakanlah. Ya, karena kan dari pengertian puasa itu, ya, kapan? Min tulu'isy syamsi ila ghurubiha. Ya, sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Ya, itu ya. Jangan kita patokan azan, jangan. Ya, kalau azan kapan aja kita bisa. Ya kan? Azan ada azan zuhur, ada azan asar kan gitu. Ya, habis asar kalau mau azan boleh enggak? Boleh, kalau ada orang mau pergi jauh diazanin kan. Ya. Iya, orang mati diazanin, ya. Tapi jangan kita pikir itu udah masuk waktu maghrib, jangan. Ya, makanya patokannya adalah ghurubisy syamsi. Apa itu? Terbenamnya matahari, ya, itu. Dan terbenamnya matahari juga karena sekarang udah canggih melihat waktu. Ya, kadang-kala kan orang ada yang melihat, ya, karena kondisi cuaca sekarang lagi pada musim hujan contohnya, kan nggak ketahuan. Ya, jangan-jangan jam 2 mentang-mentang udah gulem dibilang maghrib terbenam matahari. Ya, jangan juga. Ya, padahal matahari terhalang oleh awan. Makanya pakai jam sekarang karena zaman udah canggih, ya. Atau dia berada dalam sebuah ruangan, entah itu kamar mandi, ya, lampu di rumahnya mati, belum bayar listrik. Ya, dibilang udah gelap nih, minum aja. Ya, jendela kadang dibuka contohnya itu. Ya, udah gelap, udah sebenam nih, padahal baru jam 3 atau jam 4 contohnya. Ya, makanya lihat waktu juga. Ya, karena patokan-patokan itu sekarang harus memiliki standar semua. Ya, kalau dulu belum ada jam, patokannya adalah matahari terbenam. Ya, sekarang zaman udah canggih, bukan hanya waktu kelihatan gelap, tapi ada jam juga menunjukkan biasanya matahari itu terbenam jam berapa, ya, itu dijadiin apa, patokan, ya, gitu. Nah, sekarang kan kadang-kala, ya, orang bingung. Ustaz, ada masjid Aliyat udah azan, Alinabah belum azan, kita ikut-ikutan yang mana nih? Ya, udah duluan. Ya, yang udah azan. Kalau dia belum waktu, kita ikut ya. Ya, buat kita, Bu, ya, kita harus berpatokan kepada yang terdekat dengan kita. Ya, satu, kalau kita punya radio, hidupin radio dah. Ya, punya TV, hidupin TV dah. Kalau emang nggak punya dua-duanya, dengan masjid yang paling dekat apa? Alinabah atau musola, sini dekatnya. Ya, kadang kita nggak sabaran juga kan? Iya. Di TV biasanya agak lambat tuh, karena anak juga bilang begitu. Orang udah pada azan, kok TV belum azan, dimatiin aja TV. Biasa gitu kan? Nah, iya, ya udah nggak apa-apa sebenarnya sih. Tapi memang bagusnya kita deketi itu waktu yang paling dekat dengan kita. Ya, sumber azannya dari mana? Ya, yang enak kalau sekarang kan namanya masjid, musola nggak ada yang jauh kan. Ya, yang paling kita kedengaran itu azan, itu kejadian patokan. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, meskipun kalau kita dengar masjid Aliyah duluan atau istiqomah duluan, ya nggak apa-apa. Ya bisa aja dia berbuat sini Alinabah lagi tidur belum bangun kan gitu. Nah, nungguin dia, baru aus kita kan gitu. Ya, makanya kita lihat waktu, ada waktunya, ya, ada waktunya. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuka dengan kurma, ya, kurma atau sesuatu yang manis atau dengan air, ya. Memang sunnahnya kita pakai yang manis-manis dah, Bu. Ya, kenapa disunnahkan sama Nabi yang manis-manis? Karena gula itu ingin atau dapat apa?
mengembalikan energi yang apa itu? Yang hilang atau terbuang saat kita lagi berpuasa. Ya, karena kita aja Bu, kalau gula kita rendah kan apa itu? Lemes. Ya, kebanyakan juga lemes juga. Ya kan? Yang kekurangan ngedrop, kelebihan diabetes gitu. Ya. Makanya lebih jangan, kurang juga jangan. Ya, makanya kan Nabi bilang itu khairul umur awsatuha. Ya, sebaik-baik sesuatu itu yang tengah-tengah aja dah. Ya. Kekurangan jangan, lebih juga jangan. Ya. Tapi kalau menurut prinsip medis itu lebih bahaya yang kekurangan. Ya, lebih bahaya yang kurang katanya. Tapi sebagian orang bilang enak tuh darahnya rendah katanya, gulanya rendah. Minum gula mulu atau darahnya rendah, makan daging kambing mulu, padahal bukan begitu caranya. Ya, justru yang enak itu justru yang stabil. Ya, itu jangan kurang, jangan lebih. Nah, kan kita nggak tahu saat darah kita rendah atau gula kita rendah, kita makan yang manis atau apa, melonjak, naik tinggi. Ya, bisa apa tuh? Bisa ngedrop juga gitu. Ya, itu. Nah, di sini kenapa Nabi nyuruh kurma? Ya, karena kurma memang kandungan gula yang ada itu bukan buatan. Ya, asli dari buahnya itu sendiri. Ya, makanya kan dokter siapa namanya itu? Zaidul Akbar. Ya, dia bilang kita kalau sekarang pengen makan sesuatu mau yang manis, yang kita ambil apanya? Manis contohnya. Ya udah makan madu. Ya, kita kalau pengen minum teh, yang bagus ini, jangan pakai gula katanya, pakai madu. Ya, kita kalau pengen makan buah, yang manis cari yang rasanya manis, yang asli memang manis bukan buatan. Ya, itu karena kalau dari gula yang dibuat oleh manusia dari hasil tebu itu memang kadar gulanya itu yang menyebabkan berbahayanya itu karena endapannya itu. Ya, endapannya sekilas memang kalau kita aduk tuh gula di air larut, padahal endapannya masih banyak tuh. Ya, itu yang bisa mengendap di empedu kita sehingga menjadikan apa itu? Ya, penyakit diabetes itu. Ya, ibarat kata itu kalau dia udah terlalu banyak endapan gula, itu kan pankreas jadi nggak bekerja nanti. Ya, jadi lambat, dia bisa jadi kesumpel gitu ya. Makanya sekilas kita bilang itu larut, padahal masih ada ampas atau endapan gulanya itu. Tapi kalau madu enggak, madu atau kurma kan, meskipun ada seperti ampas itu dari hasil perasan kurma, tapi dia bisa larut di dalam lambung kita, bisa diolah, sama kayak ini Bu. Sekilas kalau kita bilang mie kayaknya enak diolah ya, padahal kalau udah masuk dalam perut susah diolah itu, berhari-hari itu, karena memang subhanallah ciptaan Allah itu tahu mana yang dia butuh diterima, yang nggak butuh nggak diterima. Tapi kadang-kadang kita memang tahu yang lambung kita terima atau enggak. Mungkin kita masukin aja blok gitu. Kalau lambung bisa ngomong mungkin dia teriak mulu. Itu. Kayaknya emang enak di lidah doang. Kayak mie gitu kan enak di mana? Di lidah doang. Kalau udah sampai perut tuh, coba aja Bu. Tuh, makanya kita jangan terlalu sering makan makanan-makanan yang siap saji gitu, jangan. Boleh, cuma kalau memang dalam keadaan mendadak, itu darurat, pulang habis jalan-jalan perut lapar, masak mie satu aja pakai telur udah. Jangan tiap hari, jangan tiap hari keluarga makannya pakai mie, sarapan mie, makan siang mie, ntar malam mie lagi, jangan. Jangan itu ntar bisa usus buntu ntar tuh dia. Nah, ini kita disuruh ambil kurma, apalagi sekarang kurma Bu di mana-mana udah banyak. Sekarang ada kurma bisa di di kawin suntik itu, antara kurma mana dengan kurma suatu negara yang subur kurma. Kayak sekarang ada kurma Amerika Bu, gede dia, gedenya kayak pinang. Kurma dari Amerika kayak pinang, kurang enak tapinya. Tapi buat orang yang baru lihat, ini kurmanya bagus, padahal kalau kurma yang bagus dari Madinah. Kayak pinang gitu, gede. Kenyang, makan sate memang gitu. Ada dijual sekarang supermarket. Tanya, ini kurma dari mana? Kurma Amerika Bu. Jauh Amerika itu. Tapi kan itu pakai apa Bu?
pakai kimia, bukan asli. Ya sekarang jangan jauh-jauh Bu. Ya, ayam aja nggak kawin bisa bertelur pakai apa? Suntik kan? Ya kan? Padahal nggak kawin kok bisa bertelur ya suntik. Saya cepat gede suntik. Ya. Nah kita makan telur itu bagus gak? Sebenarnya kurang bagus. Ya. Telur yang dihasilkan dari suntik, ya, ketimbang telur yang dari hasil memang perkawinan itu lebih bagus dari hasil kawin. Ya. Nah kalau suntik kan apa itu? Ya masukin zat kimia. Ya paling enggak dari kimianya itu kan larikin jadi apa? Sel telur. Tuh, ya. Ya boleh lah makan, tadi saya bilang pokoknya jangan sering-sering gitu aja dah. Ya. Ya memang Bu kalau telur ayam kampung memang mahal. Ya, lagi nunggunya kan lama, ya. Kadang kita suruh kawinnya di kagak kawin-kawin tuh ayam. Ya. Ya, itu kalau telur itu, telur yang kayak dijual di pasar itu emang telur yang dihasilkan dari ayam suntik. Ya. Makanya kan kalau ibu-ibu ya kalau ngasih makan ke anak gitu, kalau bisa sih kaki jangan dikasih. Karena suntikan itu bisa dari kaki atau dari sayap. Apa yang enak-enak yang gurih memang tuh. Iya. Ya bolehlah kita kasih, cuma kita harus pakai cara satu nyucinya biar benar. Yang kedua, waktu masaknya diramein dikit. Ya, biar zat-zat kimianya itu ya, keluar dengan tegangan suhu panas yang sangat tinggi. Ya, insya Allah saya aman itu. Jangan asal kena air dulu, karena kan ayam negeri itu kena air panas aja udah matang. Ya, kita ramein dikit atau ungkep ibarat kata itu. Ya, biar benar-benar itu ya zat-zat berbahayanya itu keluar. Ya, gitu. Tapi jangan lupa satu yang paling penting baca bismillah itu aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dulu asmi syai'un fil ardi wa la fisama samin. Ya, itu dibaca. Atau kalau nggak ada kurma, suatu yang manis. Ya bisa madu. Ya, ataupun buahan yang manis apa itu ya terserah kita. Ya, durian, ya boleh durian. Ya. Pokoknya manis-manis dah. Ya, durian montong ya atau durian petruk ya atau durian medan terserah. Pokoknya yang manis-manis itu sunnahnya. Ya, kalau memang nggak ada duit kagak punya, udah minum air putih aja ya. Beli kurma nggak punya duit, beli durian nggak punya duit, bikin teh manis tehnya habis, gulanya kagak, ada air putih ya, putih udah. Ya itu. Karena yang penting kita ngambil sunnahnya. Ya. An Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam yuktiru ala rutabatin. Ya, Nabi saat berbuka puasa selalu makan kurma qabla an yusalliya, sebelum dia sholat. Ini banyak juga yang salah kadang itu. Ada seorang merbot atau bilal, dia azan dulu baru buka, salah. Ya. Batalin dulu baru azan baru sholat. Ya, jangan azan ngasih tahu dulu orang, ibarat kata lalu belum buka ngasih tahu orang, kan gitu. Ya, dulu kerjain baru ngasih tahu orang. Ya paling berapa, nggak sampai 1 menit kok, minum ada 1 menit enggak kan, blok buat batalin doang gitu, baru azan gitu. Ya gitu. Jadi yang benar adalah batalin dulu tuh. Ya, fa in lam takun rutabatun, ya, apabila Nabi nggak punya kurma, fa'ala tamaratin, ya, itu, maka dengan apa itu? Ya, dengan apa? Ya, fa'in lam takun hasawatin min ma', ya, dengan kalau nggak punya kurma atau rutob, ya, maka cukup dengan apa? Seteguk air atau minum dulu. Ya, tapi minuman yang halal ya, minum bir lagi Allah. Ya, minuman yang apa? Yang halal, yang boleh ya. Jadi kalau bisa manis silakan, lebih baik gitu. Ya. Emang kan beda Bu, kalau kita habis puasa nenggak air teh manis emang enak banget rasanya itu. Ya, apalagi yang hangat, jangan yang dingin. Ya, hangat gitu. Itu rasanya kayak ya Allah, enak gitu. Ya. Ya, nikmat banget tuh. Ya. Air putih kurang, air putih itu.
Ya, tidak. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, berdoa sewaktu berbuka puasa. Ini banyak yang orang lewatin juga, Bu. Karena memang udah saking haus sama laparnya lupa baca doa ada. Ngancem. Ya, ada orang makan ngancem ada kan? Ada. Lu maghrib sikat semua lu katanya. Ya. Tuh, ada korma, ada kolak, ada setup. Dapat lagi ada bubur kacang hijau, ada bubur sum-sum, semua sikat. Ya, semua orang jualan lewat dibentiin ya dia. Ya, kalau bubur sum-sum jualan lewat dibentiin, Bang beli. Ya. Ada tambah lagi cendol, ya, tambah lagi cincau. Semuanya dikumpulin. Padahal nanti yang dimakan cuma satu, ya. Iya, yang kecil begitu udah biasa itu, ya. Tapi yang sebenarnya disuruh itu sebelum kita, ya, saat berbuka itu kita apa? Doa dulu. Karena doa waktu orang puasa itu termasuk ke dalam kategori doa yang mustajab. Ya. Nabi sini sabdakan, Ani bin Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Ibnu Umar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aftara, apabila Nabi berbuka, qala Allah, ya, Nabi membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ya. Ya Allah, dengan sebab, ya, karena kamu aku berpuasa, ya, dan dari rezekimu aku bisa berbuka puasa. Zahabaz zam'u, ya, telah hilang apa itu? Dahaga, ya, telah lenyap, ya. Wabtallatil uruqu, ya. Kemudian apa? Urat-urat apa itu? Ya, udah pada kendor lah kata itu, udah pada enak lagi itu, ya. Wasabatal ajru insyaallah, ya. Nah, pahala tetap bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, artinya kita mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakuin, bukan hanya sekedar, ya, yang Nabi katakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas, ya, bukan puasa kita hanya sekedar nahan lapar dan nahan haus aja, tapi apa? Baca doa dulu, ya. Nih, perlu kita baca. Kalau kita tambahin doa yang lain boleh enggak? Boleh. Ya, doa apa, kita punya hajat apa buat kita, buat anak kita, ya, kalau punya cucu buat cucunya, ya, buat orang tuanya yang lagi sakit, ya, maka kita minta aja, ya, karena waktunya itu adalah waktu yang mustajab, satu waktunya, yang kedua orangnya lagi buat puasa, tuh, ya, jadi dimanfaatin saat-saat waktu yang ada dan kondisi yang ada kita minta, ya, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang bilang gini, Ustaz, ini kita sudah kenyang baru baca Allah balik dulu, gitu. Allah apa? Baru mana kan ngajak mana? Baru dia sudah kenyang nih baru ini gitu. Enggak, tetap kita baca yang ini dulu. Nah, ya, yang Allah balik karena pasti duluan sebelum makan. Ini sudah makan, soalnya dari lembutnya baru ini. Iya, balik karena dulu. Udah kenyang nih ketua begini. Udah kenyang. Kalau udah kenyang doanya lah. Ya. Kalau udah kenyang biasanya langsung tidur. Ya, kalau kenyang doanya biasa tuh, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya. Kemudian yang keempat, makan sahur sesudah tengah malam dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika buka puasa. Ya, ketika puasa, ya. Jadi makan sahur itu memang kita dianjurkan, Bu. Ya, dianjurkan. Kenapa? Ada hikmahnya. Ya, ada apa aja? Ada manfaatnya. Ya, contohnya, Bu, ibu pengen, ya, lebih tahan lapar. Ya, waktu yang panjang. Ya, contohnya ibu mau puasa hari ini berapa jam? 13 jam. Ya. Nah, 13 jam. Tapi ibu makan sahurnya habis tarawih. Nah, berarti kan 13 jam itu udah harus apa? Ya, udah kosong duluan. Seharusnya, ya, yang akan mendekati hitungan 13 itu kita isi perut kita. Ya, taruh dari mulai jam berapa? Jam 4.
Ya kan? Nah, kalau kita dari jam 10 atau jam 8 gitu atau sebelum tidur, ya itu otomatis nanti rasa lapar, rasa haus akan lebih cepat datang. Ya, itu. Nah, kalau kita nggak sahur, apalagi? Ya, karena kan sahur itu dianjurkan oleh Nabi. Kenapa? Kata Nabi kan tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Ya, makan sahurlah karena dalam makan sahur itu ada keberkahan, kata Nabi kan gitu. Ya, kita nggak tahu keberkahan apa itu ya berkah, jadi badan kita jadi sehat, ya tenaga kita jadi kuat, itu kan keberkahan yang Allah berikan dengan sebab makan sahur. Ya, jika kalau emang orang nggak biasa, ada orang sahur cukup dengan minum susu contohnya, ya boleh. Ya, minum susu atau minum teh. Ya, ada orang kayak gitu. Karena dia nggak biasa makan malam, yang penting pokoknya judulnya sahur. Ya, mau dia makan telur kayak 3, ya, mau makan apa kayak, yang penting waktu sahur itu kita bangun. Ada yang kita makan, ada yang kita minum. Ya, itu kita ngambil apanya? Berkahnya. Ya. Udah aneh nggak biasa sahur, Ustaz katanya, ya udah bangun aja dah, ngapain kalau merokok kayak situ. Ya, atau makan apa kayak makan kecapi kayak malam-malam gitu ya. Ya, pokoknya bangunlah malam-malam, yang penting bangun sahur. Ya, itu. Itu yang keempat, ya. Yang kelima, mentakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. Ya, kita harus tunda makan sahur. Sunnahnya, Bu. Makanya jangan kita makan sahur buru-buru. Ya, masaknya boleh duluan, buru-buru dah, tapi makannya nanti dah. Ya, tujuannya apa? Biar nanti rasa lapar, rasa haus tidak cepat datang. Ya, nah kalau kita makan sahur tadi jam 11 atau jam 10 malam, berarti kan udah lewat berapa jam itu? 10, 11. Ya, 11, 12, 1, 2, 3, 4 dan 6. Ya, 6 tambah 13 berapa? 19 jam jadinya. Ya, sementara perut kita udah mulai lapar itu minimal 6 jam. Ya kan? 6 jam. Ya, nah kalau 19 jam kali 3, hampir. Ya kan 6 kali 3 18 ya kan? Nah itu. Makanya kita makannya kalau bisa Nabi suruh ditunda sahurnya itu. Ya, artinya bukan pas udah mau azan subuh banget, jangan juga. Ya, ada waktu udah 10 menit itu, ya atau 15 menit itu baru kita makan sahur. Ya kan kalau di kita ada tuh kan ada pembacaan namanya apa tuh? Ya, imsak. Ya, orang lagi imsak itu bukan berarti udah nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, itu baru lampu kuning doang ngasih tahu 10 menit lagi mau azan. Ya, masih boleh. Ya, tapi biasanya itu juga banyak dimanfaatkan sama orang-orang tuh yang sahur itu. Ya, tapi memang kalau orang kita kan sahurnya lama juga. Ya, kalau 10 menit kayaknya nggak cukup. Iya, kayaknya ada yang mau dimakan dari dalam ya. Iya, ya. Paling enggak setengah jam dah, misalnya kita makan tuh. Ya, kalau 10 menit kayak kubu-kubu. Ya kan? Ya kayak kita bangun, ya bangun pas imsak udah. Itu nasi dikunyah paling 2-3 kali telan. Buru-buru. Ya, daripada subuh kan lagi mulut lagi ada di nasi azan. Lepas itu gimana ya? Itu ya, gitu. Ada satu hadis Nabi katakan an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini sama hadisnya dengan yang pertama tadi. La tazalu ummati bi khairin ma akhadu as-suhur wa ajjalu al-fitrah rawahu Ahmad. Ya. Kata Nabi, ya, senantiasa umatku dalam kebaikan. Ya, selama mereka mengakhirkan makan sahur dan ajjalu al-fitrah, menyegerakan buka puasa. Tuh. Jadi itu suatu kebaikan. Ya, memang kalau bisa kita tidur dulu. Ya, tidur, kita tahajud, baru sahur tuh. Ya, itu. Jadi kalau begadang sih boleh juga, cuma begadang dalam arti ibadah. Ya, bukan begadang main catur, ya begadang apa itu main game, jangan. Ya, sayang bulan Ramadan. Ya, kalau kita ngapain tuh begadang itu kan buat ibadah. Ya, itu yang kelima. Nah, kalau makan sahur apa aja sih? Ya pokoknya kalau bisa yang namanya sahur kan itu buat ngerangsangnya yang penting itu. Ya, karena kalau buka apa aja insya Allah enak. Nah, dalam keadaan lapar, ya kan? Ibarat kata itu
Ya, daging ayam rebus ikan goreng juga udah enak kalau buka puasa itu. Ya, tapi kalau sahur harus lebih enak lagi. Buat apa? Nah itu, malesnya itu. Ya, malas ngolahnya, malas ngapainnya itu. Ya, kalau kita sih orang gede udah nggak terlalu. Ya, ini kan anak-anak yang kita pikirin biar apa itu, biar dia itu apa ya? Ya, terangsang dan juga semangat gitu buat makan apa ya, buat makan sahurnya itu. Ya, ya usahain kalau makan sahur cari yang kuah-kuah gitu kan. Ya, biar apa itu, biar nanti juga apa namanya kadar air yang dia makan itu bisa mencukupi tahan sampai 13 jam kan gitu ya. Yang keenam, memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang puasa. Ibu, ya. Jadi ngasih makan kepada orang yang lagi mau buka puasa itu sangat dianjurkan. Ya. Apa aja, Bu? Ya, entah kita ngasih beliin air aqua kayak 1 kardus, ya, kita beliin kolak berapa biji juga, ya, semampu kita aja, ya, nggak dipaksain. Kita mampu beliin 3, taruh di masjid, atau kasih orang yang lewat, ya, gitu. Nah itu kan, ya, akan memiliki apa namanya itu pahala yang luar biasa itu, ya. Kalau kita, ya, memberi minum kepada orang yang lagi benar-benar haus, kita memberi makan kepada orang yang lagi benar-benar lapar, itu pahalanya luar biasa tuh. Ya, itu bahkan termasuk ke dalam kategori pahalanya itu orang-orang yang bakal dirinduin sama surga. Ya, itu dalam sebuah hadis kan Nabi katakan al-jannatu mushtaqatun li arba. Ya, surga itu rindu kangen sama 4 orang ini. Nah di antara yang 4 itu apa kata Nabi? Wa mut'imul ji'an. Ya, memberi makan kepada orang yang lagi lapar. Ada nggak orang puasa kenyang? Ada. Itu puasa. Mana kenyang? Puasa kenyang. Ya, itu. Orang puasa pasti lapar, pasti haus. Ya, betul. Ya meskipun seorang punya duit, Bu, taman kita ngambil keberkahan, kita kasih nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Ya, emang orang kaya nggak ngerasain lapar? Rasain orang miskin doang. Ya, orang lagi puasa tetap lapar nggak lapar, haus nggak haus ya. Apalagi orang miskin. Ya, kalau orang miskin mah udah biasa lapar biasa haus kan gitu. Ya, nah ada orang miskin memang dia nggak mampu, dia puasanya bener, kita kasih itu yang luar biasa lagi. Ya, itu termasuk tadi yang katakan ya al-jannatu mushtaqatun li arba. Ya, itu surga sangat rindu kepada yang 4 ini di antaranya itu wa mut'imul ji'an, ngasih makan kepada orang yang lapar, ngasih minum kepada orang yang haus. Ya, itu. Ibu makan lagi keadaan lapar lebih enak mana, lagi lapar sama lagi nggak lapar? Lapar. Ya kan? Kalau lagi lapar itu apa nanti kita makan enak, ya. Cuman kalau lagi nggak lapar, makan enak jadi kagak enak, ya. Kalau lagi kagak lapar, perut kenyang ditawarin durian, tawarin makan ini, makan anak, ya. Jangan, ya. Nah itu kita baru bisa ngerasain itu, ya. Bagaimana enaknya makanan kita makan saat kita dalam keadaan lapar. Bagaimana kita bisa merasakan air manfaatnya itu saat kita dalam keadaan haus, tuh, ya. Gitu. Di sini Nabi katakan man aftara shaiman falahu ajru shaimin. Ya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala sama dengan orang yang melakukan puasa. Ya, artinya itu orang dia puasa juga ngasih makan orang buka puasa juga, jadi double pahalanya. Ya. Tuh, kenapa? Karena dia ngasih makan orang yang buka puasa. Ya, makanya Bu kalau di tanah suci Mekah atau Madinah, maaf aja itu orang berebut pengen ngasih buka puasa sama orang yang lagi puasa. Ya, kalau di sini kan kita nyari yang mau ngasih. Kalau di sana dicari siapa yang mau menerima. Karena semuanya pada mau ngasih. Ya, itu. Kayak ibu-ibu kalau pengen enak puasa, semua aja puasanya. Kumpulin aja bawa pulang ntar. Ya, itu. Di sana orang susah nyari siapa yang mau menerima. Kalau di sini cari siapa yang mau ngasih.
Ya, susah sebenarnya. Ada yang masih KFC itu, ya. KFC-nya kan potongannya nggak kayak di sini, kecil-kecil. Karena gede-gede, Bu. Ya, satu potong dua. Ya, itu. Ya makanya orang Arab kan makan ayam satu sendiri. Kita makan ayam satu sekeluarga. Iya. Ya, gitu. Ini makan daging kambing satu paha aku sendiri digarut nanti habis. Ya, nah kita satu paha kambing dibelah 18. Ya, kecil potongnya. Ada darah tinggi ya? Hah? Ada darah tinggi. Ya. Hah? Iya, orang Arab. Iya. Ya, orang kita. Ya, tuh. Jadi memang begitu besar pahalanya kita ngasih ya makan kepada orang lagi puasa habis buka puasa. Ya, makanya kalau ada ajakan nanti itu Ramadan orang akan ada musala atau masjid buka puasa, ya bantulah kita. Ya, semampu kita mampu ngasih beli buahan jeruk apaan kayak pokoknya. Ya, yang bisa kita berikan kepada orang yang lagi mau buka puasa gitu. Karena apa, Bu? Doanya itu loh. Ya, apa yang dia doa gitu kita kebagian. Ya, apa yang diminta pasti kita juga kebagian. Pahala yang didapat kita juga dapat pahala. Tuh, ya, sudah. Wala yanqusu min ajri shaimi syai'un. Ya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang puasa. Ya, kalau itu orang yang puasa jadi pahalanya dibagi dua lah kagak, Bu. Pahala dibagi dua gimana? Ya. Kalau pahala dibagi dua, ya Allah kayak kekurangan pahala aja, gitu. Ya, pahala puasa itu dibagi dua lah, buat setengah ya, katanya karena lo maksimal makan dua bukan ada kayak gitu. Ya, pahalanya sama, bahkan tadi Nabi katakan falahu ajru shaimin. Ya, dia mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang yang berpuasa. Tuh, ya. Yang ketujuh, hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. Nih, Bu. Ya, bulan puasa memang dikatakan bulannya sedekah. Ya, kenapa? Karena ganjarannya, Bu, itu luar biasa. Ya, kita ngasih 10.000 jadi 1 juta. Ya, dilipat gandain pahalanya itu. Itu kalau yang dihitung, ya, tapi kan Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, Allah melipat gandakan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya, enggak mesti jadi 1 juta, mungkin bisa bermiliar-miliar bahkan triliun ganjaran itu. Ya, tapi memang Allah enggak langsung kasih sekarang, Bu. Ya. Nah, kalau ada orang dikasih ganjaran langsung dibalas sama Allah itu, enggak ada orang yang mau sedekah. Ya, orang berebut banyak mau sedekah banyak-banyakan. Nah, orang 100.000 jadi 1 juta katanya. Ya, 10.000 jadi berapa? Ya kan? Banyak-banyakan. Sedekahnya entar banyak dapatnya. Ya, jangan berarti jadi judi entar. Ya, ngarep kan gitu. Ngadu nasib jadinya, ya, jangan. Tapi Allah tidak demikian, ya. Sedekah semampu kita. Apa saja yang bisa kita sedekahkan, bisa kita lakuin pada bulan Ramadan. Baik berupa uang, makanan, atau berupa ilmu, ya, atau berupa senyum, ya kan, duit kagak, makanan kagak, tenaga nggak bisa, senyum aja. Orang lewat senyum gitu. Ya. Puasa apa? Ya, apa biar. Bu, orang kalau disenyumin kan demen, Bu. Ya. Orang kalau lagi lewat senyumin itu, dia jadi GR. Berarti orang itu demen gue kali ya gitu. Disenyumin, paling enggak dibilang orang demen kayak gitu aja. Ya. Kenapa mau duit nggak punya, tenaga nggak punya, makanan nggak ada gitu. Ya, apa senyum aja. Ya, sedekah aja dong. Ya. Tuh, cuma jangan lama-lama, sebentar aja senyum gantian gitu. Ya. Yang ketujuh, hendaklah memperbanyak sedekah. Udah. Dalilnya mana? Anasin dari Anas kila, ya Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal? Ya, sahabat bertanya, ya Rasul, ya, yang paling baik itu sedekahnya apa? Qala sadaqatu fi Ramadan. Ya, yang paling baik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Ya, bukan berarti di luar Ramadan kita nggak disuruh sedekah, disuruh juga. Tapi kalau untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya, waktu 1 bulan itu kita manfaatin dan buat ibadah-ibadah yang lain.
ya, baik sifatnya ibadah yang sifatnya ada harta, ya, ataupun ibadah yang tidak memerlukan harta, ya. Kalau yang harta kan kita sedekah, kita zakat, kita infak itu pakai duit kan, ya. Kalau yang nggak pakai duit ya kita baca Quran, kita sholat yang banyak tuh, ya, zikir, nah itu kan nggak pakai duit itu, ya. Tuh adanya di bulan suci Ramadan yang setahun sekali tuh, ya. Karena kan kita nggak tahu, ya, Ramadan yang berikutnya kita masih bisa menghadapi mereka kan gitu, ya. Saya sampaikan Nabi katakan lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, ya, seandainya umatku tahu, ya, akan kemuliaan bulan suci Ramadan, latamannu, ya, kulluha Ramadan, pasti umatku mengharap setahun ini semuanya Ramadan, ya. Setiap hari, setiap bulan Ramadan aja dah, ya, itu. Kenapa? Karena dia tahu tentang betapa mulianya bulan suci Ramadan, ya. Gitu. Yang ke-8 terakhir, sunnahnya memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya, belajar atau mengajar karena mengikuti perbuatan Rasulullah SAW. Nah, ini udah menjadi tradisi kita, Bu. Ya, alhamdulillah kita kalau khatam Quran minimal setahun sekali. Kapan? Bulan Ramadan kita aja udah. Ya, ya alhamdulillah, makanya kita syukur ada bulan suci Ramadan minimal, ya, setahun sekali, ya, tuh ngebut tuh. Emang iniannya lain, Bu, hawanya lain baca Quran di Ramadan dan di luar Ramadan, ya. Kalau baca Quran di Ramadan semangat aja gitu, ya. Kenapa? Karena banyak yang baca. Kalau tidak baca nggak enak gitu. Semangat ya. Kalau di luar Ramadan habis subuh kita baca, jangan tuh 1 juz, berapa ayat aja mata kita udah mana tahu, ya, mata udah ngantuk gitu, ya. Iya. Iya. Anak satu itu, kedua memang ada motivasi ganjaran ini buat orang yang terbuka hatinya. Ada orang nggak terbuka, tetap aja mau Ramadan mau Ramadan mau pikirin, ya. Yang ada justru Ramadan dia lebih semangat kerja, ya kan? Buat apaan? Pulang kampung, persiapan Lebaran gitu. Kenapa? Ya, nah kayak kita nggak punya kampung ya, siapin buat bikin ketupat gitu aja. Ya, gitu. Nah itu, ya, sunnah puasa Ramadan. Nah sekarang berikutnya puasa sunat, ya, puasa sunnah. Kayak sekarang nih orang lagi pada puasa yang lebih sekarang kan, ya, 13, 14, 15, ya, setiap bulan. Nah apa saja yang sunnah puasa itu? Puasa pertama, puasa yang sunatkan itu ada 6 macam. Yang pertama puasa, ya, 6 hari dalam bulan Syawal, ya. Nih, ya, alhamdulillah tiap tahun kita laksanain, Bu, ya. Ya, habis Idul Fitri, ya, mau hari ke-7, mau hari ke-2 silakan dah. Sebisanya kita, yang penting masih di bulan Syawal, ya, itu 6 hari. Apa keutamaannya? An Abi Ayyub bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abi Ayyub, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diiringi, ya, dengan 6 hari di bulan Syawal, kana qasiyamid dahri, ya, itu sama dengan orang tersebut berpuasa selama setahun, ya. Setahun dulu atau sepanjang masa setahun lagi, ya, gitu. Kita setahun pernah puasa terus, Bu? Pernah. Setahun sekali aja kita nggak pernah full, ya kan? Ada aja kalau ya, apalagi orang perempuan masih kalah, ya, gitu. Yang kedua puasa hari Arafah. Ini buat yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya. Nah buat orang yang haji, ya, lagi wukuf nggak boleh puasa sunnah. Ya, ya. Kapan tuh? Ya, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka puasa ini tidak disunnahkan atasnya. Ya, kenapa? Karena kalau orang lagi hukum suruh puasa, sementara waktu itu terbatas, biasanya orang kalau lagi puasa badan agak lemes gitu. Akhirnya ibadah jadi nggak konsentrasi, doa jadi nggak konsentrasi, ya. Makanya nggak disunahin sama Nabi, udah lu nggak usah puasa, karena lagi wukuf, banyak doa aja gitu, ya. Gitu. Nah buat kita yang nggak haji puasa,
ya, tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, ya. Dalilnya an Abi Qatadah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi bersabda, "Shaumu yaumi Arafah," puasa di hari Arafah, "yukaffiru sanatain madiyah." Ya, itu menggugurkan atau menghapuskan dosa apa? Sanatain madiyah, 2 tahun yang lalu, ya. Wa mustaqbilah, ya, 1 tahun yang telah lalu. Dan kok sini sanatain 2 tahun. Maaf. Ya, yukaffiru sanatain madiyah, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, jadi 2 tahun. Ya, tahun yang lalu kita punya dosa diampunin, setahun yang akan datang kita belum dosa tapi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Ya, yang disunnahkannya memang tanggal 9-nya saja. Tapi Rasulullah menganjurkan kalau bisa jangan 1 hari. Ya, dari tanggal 8 disuruh, 8 9. Ya, kenapa? Karena kalau 1 hari itu akan menyerupai puasanya orang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi juga puasa tanggal 9 itu. Ya, agar tidak menyerupai, biar beda itu, tambahin sebelumnya ya 1 hari. Ya, mau tanggal 8, 9 boleh. Yang penting jangan tanggal 10. Ya, 10 atau 11, 12, 13 jangan. Ya, karena itu haram. Ya, sudah. Nah, kalau kita memang mampu tanggal 9, nah itu kan yang dianjurkan. Ya, tanggal 9-nya Zulhijjah. Ya. Hadis yang kedua, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah bi Arafatin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang berpuasa pada Arafah di padang Arafah. Artinya bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di padang Arafah tidak dianjurkan apa ya? Berpuasa. Tuh, ya. Yang ketiga, puasa hari Asyura. Ya, sama ini. Nabi nyuruh tanggal 10 doang. Tapi biasanya hari Tasu'ah kita puasa juga. Ya, 9 10. Ya, biar apa? Tadi biar tidak menyerupai orang Yahudi juga. Karena orang Yahudi juga puasa. Ya. Nabi bersabda, "Shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyah." Ya, puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Itu puasa pada tanggal 10 Muharram. Ya, sudah. Yang ketiga, puasa bulan Sya'ban. Ya, dikit lagi tidak masuk Sya'ban lagi nih, Bu. Ya. Nah, 2 bulan lagi masuk Sya'ban. Kita puasa di bulan Maret akhir. Nah, Maret akhir puasa gitu ya. Ya, cepat sekarang. Tambah cepat, ya, karena akhir April kita udah lebaran. Ya. Pak terasa ya, cepat banget. Tuh. An Aisyah, dari Aisyah, maraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istakmala siyam syahri qattun illa Ramadan. Ya, kata Aisyah, saya tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh selain dari bulan Ramadan. Ya, tuh. Wa maraitu fi syahri aksar minhu siyaman fi Sya'ban, dan saya tidak melihat beliau dalam bulan-bulan yang lain berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Artinya Nabi setiap bulan puasa, ya. Tapi di bulan Sya'ban puasa yang Nabi kerjakan lebih banyak daripada bulan-bulan lain kecuali Ramadan, memang sudah jelas. Ya. Di bulan Sya'ban biasanya di bulan Rajab, ya, bulan Maulid Nabi puasa, paling tidak Ayyamul Bid puasa. Tapi di bulan Sya'ban Nabi lebih banyak lagi puasa gitu. Ya. Kenapa? Iya. Iya. Sya'ban itu. Ya, jadi habis Sya'ban Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya, gitu. Jadi yang paling banyak Nabi kerjain puasa setelah Ramadan adalah bulan Sya'ban. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, puasa hari Senin dan Kamis seperti yang sering kita lakukan ini. Ya, mana dalilnya? An Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal Itsnaini wal Khamis. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih waktu puasa hari Senin dan hari Kamis. Kenapa? Karena hari Senin adalah hari kelahirannya.
Ya, yang pertama. Yang kedua, ya, karena hari Senin dan Kamis adalah hari di mana dilaporkannya amalan setiap minggu kita. Ya, misalnya itu. Ya, jadi puasa dah. Jadi ketika kita lagi dilaporin catatan harian kita, ya, sama malaikat, kita lagi puasa, luar biasa dah. Ya, ibarat kata, ya, kebetulan mertua lagi lewat, kita tuh mantu lagi sholat rapi kelihatannya. Kayak gitu kan. Ya, jadi mertua kok seneng, kok masalah saling pilih mantu. Ya padahal dia tahu mertuanya mau lewat. Iya, dipuji itu. Gitu ya. Yang terakhir, yang kelima, yang keenam, puasa tengah bulan ini. Sekarang nih Ayyamul Bid 13, 14, 15 dari tiap-tiap bulan Qamariyah, ya. Yaitu dalilnya an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza sumta minasyahri salasa, ya apabila kamu berpuasa 3 hari setiap bulan, fasum salasa asyaratan wa arba asyaratan wa khamsa asyaratan. 3 hari itu kamu puasa tanggal 13, 14, 15, ya. Tapi kita boleh milih subuh. Tapi kalau ingin ikutin afdolnya, ini 13, 14, 15. Ya, tanggal 1, tanggal 2 boleh enggak? Boleh. Ya, ibu-ibu mungkin takut Ustaz nanti kalau tanggal 13 bisa saya datang bulan. Sebelumnya puasa duluan, boleh? Boleh. Ya, tapi memang afdolnya ini 13, 14, 15, ya. Kalau kita bisa kerjain bagus banget tuh. Ya, ya. Puasa terus menerus, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutin lagi, ya. Ada pertemuan kita